Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banget buat teman-teman yang udah mau nonton video aku kali ini, meluangkan waktunya. Apa kabar nih teman-teman? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, penuh rasa syukur ya. Aku mau ngucapin terima kasih banget yang udah nge-subscribe, dan yang belum subscribe jangan lupa di-subscribe ya untuk mendukung perkembangan channel aku. Oke, di video kali ini adalah aktivitas aku setelah pulang kerja. Ini jadi sekitar habis isya gitu ya. Jadi sebenarnya aku pulangnya sore, tapi karena kejebak hujan jadi di rumah umi aku dulu sampai habis isya. Jadi ini aku mau beres-beres hasil belanja aku di supermarket, bukan supermarket ya, minimarket bahan makanan. Jadi ini untuk lanjut belanja mingguan gitu ya, nambahin yang udah ada di kulkas. Jadi total belanjaannya itu 62.000. Yang aku belanjain nggak banyak ya sebenarnya, hanya tahu 4, terus tofu itu sekitar 8 ribuan, terus ini sawi, sama sosisnya itu kurang tahu ya aku berapa harganya, lupa ngecek. Sama ada jagung, terus telurnya itu lagi naik ya harganya kalau di tempat aku. Kalau di Pontianak itu masih per butir ya, jarang yang jual per kilo. Ada sih tapi masih jarang, seringnya itu per butir. Jadi sebutirnya itu lagi 2.000 nih telur, dari yang biasanya 1.700 1.800. Mungkin karena pengaruh mau Natal dan tahun baru ya, jadi mungkin banyak yang lagi mau bikin kue, makanya nih harga telur lagi naik. Nah, karena belanjaannya nggak banyak, food prepnya juga nggak terlalu ribet ya. Jadi aku ini nggak mandi dulu, nggak ganti baju dulu, langsung aja setelah cuci tangan langsung beresin dulu bahan makanannya. Nih kayak tahunya, cuman udah aku cuci, terus aku kasih air mateng dan garam. Terus sayurannya juga karena hanya satu jenis, cuman aku masukin ya ke tempat biasa deh, alasin tisu dulu, terus dipotong, nggak usah perlu dicuci dulu supaya kandungan airnya nggak numpuk ya. Terus buat jagungnya, karena dia udah di plastic wrap gitu dari minimarketnya, jadi ya tinggal aku masukin aja dulu ke kulkas kayak gitu ya. Jagungnya juga udah mau aku masak sih, mau bikin bakwan jagung sama udang. Jadi ini tinggal dipotong-potong aja. Aku mau curcol sedikit nih teman-teman, buat yang sama-sama youtuber pemula. Ada nggak sih yang sama kayak aku, subscribernya itu sebentar nambah tapi cuman besoknya gitu udah turun lagi. Nggak banyak sih ya, kadang nambah 4 langsung turun juga 4, nambah 2 terus langsung turun juga 2. Jadi aku bingung ya, apa salah di channel aku, kenapa langsung di unsubscribe gitu ya, atau apa sih, apa ada sistemnya atau ada komunitasnya begitu, apa yang gimana ya, bingung aku ya. Apa ada yang minta subscribe, kita udah subscribe terus dia subscribe kita tapi terus di unsubscribe, gimana ya, karena masih dikit ya subscribe-annya, jadi tuh kayak kerasa keliat gitu, nambah 4, wah turun lagi 4, nambah 2 terus turun lagi 2. Jadi rada sedih gitu ya, karena mencapai 1.000 itu kayak perjuangan banget. Kalau ngeliat kayak ini kok kayak stuck gitu ya, kadang-kadang itu udah agak hopeless gitu ya, udah agak males, tapi masih ini juga gitu ya, karena nge-YouTube ini juga salah satu kayak pekerjaan yang maksudnya nggak sulit gitu, dimana ngedit video gini itu suka anakku gitu ya, terus ngedit thumbnail itu kesukaan aku gitu. Nggak ada YouTube pun aku seneng ngerjain itu, kayak ngedit foto makanan terus diedit, kadang ngevideoin anak aku terus diedit, aku itu seneng ngelakuinnya gitu. Di satu sisi aku ngerasa progres aku lumayan lambat gitu ya. Gimana teman-teman, ada yang punya tips nggak sih gimana gitu biar subscribernya cepet naik gitu? Walaupun aku tahu sih pasti itu semua butuh proses dan harus sabar ya. Semoga Allah segerakan ini perkembangannya.
sampai bisa 1000 ya, sampai bisa dimonetisasi. Karena tentunya nge-YouTube itu selain hobi, selain pengen sharing juga ngarepnya pengen bisa Allah kasih jalan rezeki di sini ya. Oke, lanjut. Setelah aku beres-beres makanan tadi, bahan makanan tadi di kulkas masih lumayan banyak ya stoknya juga. Aku lanjut nih update tabungan harian atau Hapsari yang udah aku pernah bikin videonya. Jadi Hapsari ini kepanjangan dari hanya perlu selembar sehari gitu ya, atau per hari. Ini apa namanya, metode ini dipopulerkan dari Mbak Prita Godzi ya, semoga aku nggak salah sebut namanya. Jadi ada bukunya, terus di YouTube-nya juga ada, teman-teman bisa lihat ya. Jadi ini metode yang gimana ya, kita menabung itu memulai kebiasaan, bukan dari nominalnya. Jadi walaupun nominalnya nggak seberapa, walaupun receh, kayak teman-teman bisa lihat ya, aku itu banyak nabungin receh yang 1000-an, karena kan sehari 1000 juga it's okay kan, nggak masalah. Kadang sehari 1000, kadang sehari 2000, kadang ada yang 3000, ada yang 5000, 10.000 aja aku nggak pernah tuh nabungnya. Nggak masalah ya, walaupun hasilnya nggak seberapa, tapi daripada nggak ada, walaupun sedikit tabungannya, daripada nggak menabung, itu jauh lebih baik ya. Jadi ini sebulan lalu di bulan Desember ini baru aku packing gitu ya, baru aku rapiin. Walaupun udah aku pisahin sama tabungan harian atau Hapsari yang bulan Desember, tapi belum aku masukin ke wadahnya ya. Jadi untuk bulan Desember aku dapatnya 60.000, alhamdulillah. Jadi dari 60.000 ini di bulan November, dan insya Allah next di bulan Desember ya mungkin 50.000, 60.000 ataupun 30.000, nggak masalah. Jadi kan ntar kalau dikumpulin bisa buat beli reksadana misalnya, bisa juga buat beli emas, atau bisa juga buat beli skincare atau apapun itu yang sesuai kebutuhan gitu ya. Karena mungkin banyak prinsip yang kayak kita harus berinvestasi, tapi jangan lupa juga menyenangkan diri, nggak usah terlalu terbeban gitu ya. Kayak banyak prinsip yang lagi beredar kalau teman-teman ngikutin, dan banyak ahli ekonomi atau influencer yang konsen di bidang ekonomi, khususnya di TikTok itu sedang rame-rame ini ya, mengangkat isu kalau misalnya punya rumah itu nggak wajib atau nggak harus ya. Ya bener, nggak harus dan nggak wajib, dan juga nggak penting, karena menurut mereka punya rumah itu, rumahnya itu nggak bisa jadi investasi gitu ya. Jadi kayak kalau misalnya kita luangin uang misalnya 500 juta buat beli rumah, ya uang kita itu nggak bakal muter karena itu diam gitu ya. Dan itu bukan jadi salah satu ini investasi gitu ya, instrumen investasi. Yang lebih penting katanya menuju resesi ataupun menuju perkembangan ekonomi selanjutnya itu adalah berinvestasi. Jadi lebih mending kontrak atau gimana ya, itu bebas ya, pendapat masing-masing. Tapi kalau menurut pendapat aku, punya rumah itu penting, apalagi kalau yang mau berkeluarga, punya anak, menikah, karena rumah itu adalah tempat pulang, tempat kita berkumpul sama keluarga. Mungkin kontrak itu nggak apa-apa, nggak masalah gitu ya kalau memang belum beli rumah, tapi bukan berarti nggak penting ya, kayak untuk punya tempat tinggal itu kayaknya gimana gitu ya. Tapi balik sih ya ke ini masing-masing, ke pendapat masing-masing gitu. Jadi nggak semuanya sih kalau menurut aku harus diinvestasiin gitu ya. Kayak anak itu bukan investasi, kayak misalnya kayak kendaraan yang kita pakai, atau kita kepingin punya tas baru atau baju baru, nggak melulu juga harus misalnya beli tas baru 300.000, tapi ini kalau 300.000 bisa diinvestasiin di reksadana mungkin lebih menguntungkan ya, nggak masalah gitu. Kamu investasi, ada waktunya investasi, waktunya menyenangkan diri, ada waktunya menyenangkan diri gitu ya. Jadi nggak usah terlalu terbebani karena ingin berinvestasi sampai sampai
kayak kesiksa gitu ya batinnya, karena semua keinginannya itu di-cut gitu ya. Hidup hemat oke, tapi jangan sampai kayak kita itu apa ya, kemelaratan gitu padahal kita punya gitu. Dan satu banget yang orang tua aku pernah ngasih tahu gitu ya, uang yang udah kita pegang, yang udah kita pakai, yang udah kita jadiin makanan, yang udah kita jadiin sesuatu, itu adalah rezeki yang udah pasti kita miliki. Tapi yang di tabungan, yang misalnya masih di reksadana atau di mana, itu belum tentu rezeki untuk tubuh kita gitu ya, belum tentu rezeki untuk badan kita. Bisa jadi itu rezeki orang lain yang Allah titipkan ke kita, misalnya itu tiba-tiba rezeki, kadang tiba-tiba kendaraan, tiba-tiba apa yang rusak. Nah, bisa jadi uang yang kita tabung atau kita investasikan itu ke situ larinya ya. Itu penting, tapi jangan lupa bahwasannya fitrah diri kita ini juga harus dipenuhi. Nggak perlu yang sampai menyakiti, sampai kayak medit banget, pelit banget sama diri sendiri ya. Jadi menabung secukupnya, seperlunya gitu. Nggak perlu sampai kayak misalnya kayak menabung harian gini sampai nggak jajan sama sekali, sampai misalnya cuman kepengen cilok, kepengen es kopi atau apa gitu ya, sampai nggak sama sekali dibeli karena terobsesi pengen nabung 50.000 sehari misalnya. Kalau aku sih nggak gitu ya tipenya. Yang penting kita tetap jaga kesehatan, maksudnya kalau misalnya mau jajan ya lihat-lihat juga jenis jajanannya, terus nggak sering-sering juga karena itu kan juga faktor kesehatan ya. Jadi berhemat tapi juga melihat faktor-faktor lainnya, bukan hanya karena satu sisi aja. Nah itu Hapsari aku yang di bulan Desember udah sampai tanggal 15 ya. Oke, sekian aja nih video aku kali ini buat teman-teman, semoga bermanfaat. Maaf banget kalau aku terkesan menggurui atau ada pendapat aku yang gak sesuai sama teman-teman. Jangan lupa di subscribe ya. Bye bye.